Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ido Bagus Putuyogi Pramana Putra dari kelas 6A Teknik Otomasi, nomor absen 4 jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali. Pada kesempatan kali ini, saya membuat proyek 3 IoT, yakni memonitoring jarak melalui aplikasi Blink Server. Pada cara kerja alat ini, yakni ketika sistem dihidupkan, sensor akan mulai mendeteksi objek di depannya dengan diindikasi LED 1 menyala. Ketika jarak objek yang dideteksi masih jauh, maka LED 2 dan buzzer akan mati. Ketika jarak objek yang dideteksi sudah dekat, maka buzzer dan LED 2 akan menyala, mati-menyala secara lambat. Ketika objek yang dideteksi sudah mepet, maka LED 2 dan buzzer akan mati-menyala secara cepat. Begitupun seterusnya. Untuk lebih lanjutnya, maka simak video ini. Terima kasih. Baik, di sini adalah beberapa komponen yang digunakan. Yang pertama adalah ESP8266. Di sini ada ultrasonic. Di sini adalah satu buah buzzer. Di sini ada dua buah LED dioda. Di sini ada dua buah resistor. Dan di sini ada satu breadboard serta beberapa kabel jumper yang digunakan. Oke, lanjut. Di sini ada skema dari rangkaian yang saya buat. Di sini ada 5 pin digital dan 1 pin untuk 3,3 volt dan 1 pin untuk ground. Di sini pin pertama D1 saya hubungkan pada echo ultrasonic, D2 saya hubungkan pada trigger ultrasonic, D3 saya hubungkan pada LED 1, dan D4 saya hubungkan pada buzzer, serta D5 saya hubungkan pada LED 2. Nah, di sini pin D1, D2, D3 sampai D5 itu ada nama lain, yaitu untuk D1 itu namanya GPIO 5. Jadi nanti pada program Arduino akan ditulis pin 5. Lalu untuk D2 itu pin 4. Lalu untuk D3 itu pin 0. Dan D4 itu pin 2, serta D5 itu pin 14. Lalu sisanya dimasukkan ke ground semua. Seperti itu. Baik, inilah hasil dari rangkaian yang saya buat. Sekarang kita akan lanjut ke program dan menguploadnya ke board ESP8266. Oke, ini adalah aplikasi Blink yang saya buat. Yang pertama ada display value untuk menampilkan nilai jarak. Yang di sini ada gauge untuk menampilkan nilai jarak. Di sini ada LED 1 untuk menampilkan indikator apakah sistem menyala atau tidak. Di sini ada LED 2, apakah jarak jauh, dekat atau mepet. Dan di sini ada button untuk mengontrol apakah sistem on atau off. Oke, di sini selanjutnya ada program kode yang saya buat di Arduino IDE. Untuk yang pertama, kita masukkan beberapa library yang kita gunakan. Kedua, kita berikan mendefine beberapa kode warna yang saya gunakan untuk aplikasi Blink nanti. Itu digunakan untuk merubah indikator warna. Lalu selanjutnya di sini ada mendeklarasikan beberapa pin yang kita gunakan pada ESP8266. Lalu di sini kita masukkan SSID dan password sesuai dengan SSID password yang kita miliki. Contohnya seperti saya memiliki hotspot dengan password dengan nama Huawei dan password seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada AutoCAN. AutoCAN ini kita dapat dari aplikasi Blink nanti. Setelah menyeting kita akan mendapatkan AutoCAN itu. Nah, di sini sesuaikan dengan AutoCAN. Nah, lalu selanjutnya di sini kita berikan beberapa pin mode untuk pin-pin yang kita gunakan. Apakah pin yang kita gunakan itu output atau input. Nah, selanjutnya pada void loop, di sini kita berikan fungsi atau logika. Jika jarak di atas 0 dan jarak di bawah itu sama dengan 10, maka dikategorikan mepet, blink virtual atau indikator akan berwarna merah, dan LED 2 dan buzzer akan menyala mati secara cepat. Nah, karena saya atur 150 milisekund. Lalu selanjutnya jika jarak di atas 10 dan jarak di bawah itu sama dengan 20, maka dikategorikan dekat, dan blink virtual indikator akan berwarna kuning, serta LED 2 dan buzzer akan mati-menyala secara lebih lambat dari kategori mepet tadi. Nah, untuk yang selanjutnya, jika jarak di atas 20 maka dikategorikan jauh. Lalu blink virtual indikator akan menyala berwarna hijau, dan LED 2 serta buzzer akan mati. Seperti itu. Di sini ada blink run, artinya menjalankan fungsi blink itu sendiri. Dan di sini saya memberikan void send data untuk mengirim data ke blink. Di sini caranya yaitu jika LED 1 menyala, maka di sini sensor ultrasonic akan memulai pengukuran jarak yang dideteksi
kepada benda atau objek. Di sini ada rumusnya. Nah, di sini jika sudah didapat, maka akan masuk ke void loop tadi itu, seperti itu. Nah, jika LED 1 mati, maka sistem ultrasonik tidak akan memancarkan sinyalnya sehingga dia tidak dapat mengukur jarak kepada benda yang ada di dekatnya, ada di depannya, seperti itu. Nah, jika LED 1 menyala, maka diindikasi dengan indikator berwarna biru toska. Nah, apabila sistem mati, maka indikator akan mati, seperti itu. Oke, lanjut kita coba upload codingan kita. Saya di sini sudah akan pada pin COM3 dan jangan lupa boardnya diberikan BSP8266. Lalu kita upload. Ya, coding kita sudah berhasil terupload. Jadi kita akan melakukan simulasi. Kita hidupkan sistemnya dulu. Sistem sudah hidup, sensor ultrasonik sudah mulai membaca jarak. Kita dekatkan objeknya. Objek sudah kategori dekat ditandai warna kuning. Objek sudah mepet ditandai warna merah, kita off kan. Maka sistem tidak akan mendeteksi jarak. Kita on kan lagi, maka sistem akan mendeteksi jarak. Jadi kesimpulannya, ketika tombol sistem blink dinyalakan, secara otomatis LED 1 akan menyala. Seketika itu, maka ISP akan membaca bahwa high pada LED 1, sehingga fungsi on standby menyala, dan sensor akan mulai memancarkan sinyalnya ke objek di depannya, lalu memantulkan kembali sehingga didapatkan hasil jarak benda yang telah dikalkulasi sesuai rumus pada kode. Ketika jarak objek telah didapat dan objek yang dideteksi masih jauh, maka buzzer dan LED 2 akan mati. Ketika jarak objek yang dideteksi sudah dekat, maka buzzer dan LED 2 akan menyala, mati dengan lambat. Ketika objek yang dideteksi sudah mepet, maka LED 2 dan buzzer akan menyala mati secara cepat. Ketika tombol sistem dimatikan, maka LED 1 akan mati dan dibaca oleh ISP low, yang dimana akan memerintah pin sinyal ultrasonik menjadi low, yang menyebabkan ultrasonik tidak dapat mendeteksi jarak objek sehingga sistem tidak akan dapat bekerja. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.